Kejadian 4 ayat 1-26. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersatu, ulang. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka di padang, ulang, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya
Ada yang lain, Zila. Ada itu melahirkan Yahal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah aku. Ulang, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 25. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan,
dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, supaya seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang persatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Oke, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan ya dengan hati kfah, dengan pengharapan yang dari surga, saudara ya. Banyak orang ya nggak mengerti apa itu pengharapan, saudara, yang benar. Lalu dia ngarep-ngarepnya bukan sama Tuhan, tapi sama yayasan, sama gereja, sama orang. Ya, saudara ya. Dia berpikir yang namanya pengharapan itu mengharap ke orang, kan Tuhan bekerja melalui orang. Lalu Anda ngarepnya sama orang. Ya, setiap bulan rajin kirim WhatsApp, kirim pesan. Pak, jangan lupa ya Pak, transfer. Gitu, saudara ya. Saudara, salah saudara ya. Jangan, saudara ya. Anda jangan berharap sama orang, ini kamu kan kecewa, kamu kan sakit hati nanti. Nanti kamu marah, saudara. Tapi kalau kamu berharapnya sama Tuhan, ya, nanti pengharapanmu itu benar. Masalahnya, ya banyak orang tidak punya iman seperti Kain dan Habil ini. Ceritanya Kain dan Habil ini kan, Kain itu kan kepo kan, karena dia nggak yakin apa yang dia lakukan benar, maka dia gangguin orang lain, gangguin si Habil, supaya punya dia yang diterima, punya Habil jangan, karena kan nggak ada saingannya kan. Jadi dia caranya supaya dia bisa bisa dapat uang banyak, ngeblok, saudara ya, semuanya sebelum tanggal 1, tanggal 31 malam atau tanggal 30 malam udah di WhatsApp semua, saudara ya. Wah, diblok semua, saudara. Sudah tahu nih tanggalnya orang-orang ini kapan buat cari duit, saudara ya.
Nah, jangan, saudara. Karena suatu ketika kamu akan kecewa, saudara akan marah. Ya, sudah berkali-kali saya bilangin ya, dan ada beberapa orang yang karena sudah ke Pak Alex Bu Vivin, itu kan murah hati tuh Pak Alex Bu Vivin kan, saudara kan. Anda kalau mintain aja mesti dikasih sama Pak Alex Bu Vivin itu, murah hati sekali itu. Nah, tapi kan lama-lama uang mereka juga terbatas. Uang mereka kerjanya juga masih siang malam kerja, saudara ya. Ya uangnya terbatas, kecuali kalau dia kerjanya nyetakin uang, kerjanya nggak nyetakin uang Pak Alex sama Bu Vivin ini, saudara ya. Ya, coba tanyain, Anda cari mesin cetaknya nggak ada di rumah, saudara. Kerjanya bukan nyetakin duit. Kalau nyetakin duit, Anda mintain kayak di ATM, cuma tinggal dibobol aja. Nah, lu minta sama saya, saudara ya. Kamu saya udah sama Pak Alex Bu Vivin saja. Lo sudah bilang, kalau dimarahin sama Bu Vivin, lo kapan Bu Vivin marah-marah? Bu Vivin tak mungkin marah-marah. Bu Vivin itu kayak istri saya, lembut begitu, saudara ya. Terus saya bilang, terus orangnya nanti ngadu lagi sama Bu, apa lagi nanti kan, nanti sama ngadu sama terakhir ngadunya sama Pak Santi Ambar, saudara. Waduh, jangan, saudara ya. Saudara, kalau Anda cerita ke salah satu ya, terus begitu dua, Anda minta kedua ke orang yang kedua, maka dua orang ini pasti akan cerita ke seluruh pengurus, saudara. Percaya saya ya. Kalau Anda sudah minta ke satu, ya sudah minta pembantu, lalu Anda minta lagi, ya ke saya misalnya, pasti nanti langsung kita meetingkan di pengurus, saudara ya. Jadi kalau minta satu saja, jangan rame-rame, ya. Kalau satu sudah nggak ngasih ya sudah, saudara ya. Artinya setiap orang kita ini, saudara ya, kalau berdonasi itu kita sudah ke Damaris, Damar Kasih, Galarua, saudara ya, karena disurvei, ya. Sehingga saya juga sudah menyarankan kepada semua donatur, jangan kasih personal, kasihlah melalui Damaris, Damar Kasih, Galarua, ya Embun Pagi, supaya dibagi di sana, karena yayasan-yayasan ini survei, supaya jangan nanti satu orang minta-minta, rajin minta-minta, satu orang ini kemudian dikasih banyak, yang lain malah nggak dapet. Jangan, ya. Tetapi kita bagi rata, supaya semua bisa makan, dapat sembako, supaya semua bisa dapat baju, supaya semua bisa bayar kontrakan rumah. Jangan sampai di komunitas kita sampai tidak bisa bayar token listrik, ya saudara ya. Tapi syaratnya cuma satu, saudara, datang Embun Pagi tiap hari. Nah, kalau itu nggak dipenuhi ya nggak dikasih. Karena kenapa kamu harus datang? Supaya kamu mendengar firman Tuhan di komunitas ini, diajari aturan mainnya, pengumumannya, caranya, segala macam. Dan Anda kalau langgar jangan mewek, jangan maksa, jangan ngancem-ngancem. Tambah ngancem, tambah nggak dikasih, saudara. Ya, saudara, sungguh ya, ini komunitas kita adalah komunitas diakonia. Kita senang sekali memberi, kita senang sekali berbagi. Jangan khawatir, jangan berpikir kalau kita membagi itu Anda tuh jadi warga kelas 2 di sini, enggak, saudara. Karena kita tahu suatu hari Anda akan diberkati, Anda juga akan memberkati yang lain. Makanya kita wajibkan Anda ikut doa pagi setiap hari, apapun alasannya. Karena ya bahkan pulsa pun kita kasih, saudara. Jadi tidak akan ada alasan Anda nggak bisa ikut doa pagi. Ya, saudara ya, nggak ada alasan. Nah, cerita ya, kalau kita cerita Adam, Kain dan Habil ini adalah cerita bagaimana orang kepo, saudara. Dia tidak percaya, dia tidak beriman dengan pengharapan yang dia miliki di dalam hatinya, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Lalu dia melakukan dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Apa akibatnya, saudara? Kalau kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri, kamu coba terjang sana, terjang sini, kamu bisnisnya juga menghalalkan segala cara, tabrak sana, tabrak sini. Bohong putih Pak kan demi kebaikan. Kalau enggak bohong, enggak bisa pada tembus. Ya kalau bohong enggak bisa tembus, ya enggak usah sekalian, saudara. Buat apa kamu bekerja sambil bohong? Ya, buat apa? Akhirnya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Sudah biasa Pak, deg-degan itu kan resiko. Nah, nanti kalau ada apa-apa kamu ngomong nyalain Tuhan lagi. Saudara, kalau bilang percaya itu percaya, artinya apa? Melakukan yang benar, saudara. Ya, kalau kamu bilang percaya kepada Tuhan,
Kamu terus melakukan yang benar. Tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau Tuhan memberkati, enggak. Kalaupun berhasil itu bukan karena berkat Tuhan. Kalau kamu berhasil ya karena kelicikanmu. Kalau bekerjalah dengan tulus, saudara. Andalkan Tuhan. Kamu bekerja dengan sekuat tenaga, tak berikan yang terbaik. Tapi kamu ingat, saudara, yang menggajimu, yang memberikan berkatmu itu adalah Tuhan. Sehingga Anda nggak perlu entertain kamu pakai cewek, saudara ya. Diajak ke Alexis, nggak perlu, saudara. Sehingga kamu nggak perlu kamu entertain orang itu dengan mabuk-mabukan. Nggak boleh. Karena yang membuat keberhasilan lobbynya kamu, customernya kamu adalah Tuhan. Bukan karena kamu hebat, bukan karena servis memuaskan. Saudara yang masih suka entertain bisnis dengan cewek, ya, dengan pergi ke karaoke, terus main pegang-pegang pemandu lagunya, berhenti, saudara. Tuhan tidak senang. Itu namanya kamu bisnis dengan kekuatanmu sendiri, dengan cara yang tidak benar. Kamu percaya, kamu bilang mulutmu percaya Tuhan, tapi sebenarnya hati kamu tidak benar percaya. Suatu ketika orang akan diberkati dengan kamu, dan akhirnya kamu penuh dengan kesirikan, saudara. Kalau kamu berhasil pun penuh dengan penderitaan di dalamnya, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tidak ada kesusahan ditambahkan di dalamnya. Mengapa ada kesusahan di dalamnya? Karena kamu mencapainya dengan cara yang tidak benar, makanya ada kesusahan di dalamnya. Ya, makanya belajar, ya. Kalau kamu mengharap sama Tuhan, lakukan yang benar. Pak, tetapi nggak tembus-tembus, ya sudah, diam. Atau jangan-jangan kamu yang harus ganti kerjaan. Nah, ya, sambil melihat yang lain, Anda coba cari yang lain. Jadi saudara ya, dengan kekuatanmu sendiri Anda cari-cari ya. Dengan kekuatanmu sendiri kamu menggunakan segala macam cara, pakai cewek, pakai apa. Akhirnya hasilnya tetap nggak baik, saudara. Mungkin kelihatannya berhasil. Lalu ada masalah, kan tidak kudus. Uang yang kamu kumpulkan itu tidak suci, saudara. Ingat, yang kamu kerjakan itu buat Tuhan, saudara. Ingat-ingat ya, kita ini hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kamu kerjakan itu adalah dari Tuhan. Sehingga kamu kerjakannya dengan cara Tuhan, saudara. Jangan dengan cara-cara kita sendiri. Ingat-ingat itu, saudara ya. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau sampai ada deal sama orang, nggak usah pakai entertain cewek, pakai minum-minum mabuk-mabukan, nggak usah, saudara. Ya, yang benar saja, ya. Jalan yang benar saja, saudara. Ya, saudara juga sama, ya. Kalau kita lagi bekerja yang benar, nggak usah, saudara, pakai nyogok-nyogok, saudara. Nggak usah pakai suap-suap. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, beneran. Mungkin Anda majunya lamban, saudara. Tetapi kalau dari awal kamu sudah benar, nanti kamu akan mantep. Ingat, asal ada makanan dan pakaian cukup. Jangan sampai nanti kamu seperti Kain, karena kamu kepo, kamu keder, saudara, bingung. Akhirnya dihantamlah si Habil, supaya dia sendiri yang pokoknya pakai cara dia sendiri. Itu namanya kerja dengan hawa nafsu, saudara. Kerja dengan nafsu, kerja dengan dagingmu. Akibatnya apa, saudara? Kamu bekerja, tetapi tanah itu tidak menghasilkan sesuai dengan yang kamu kerjakan. Ya, suatu ketika kan habis, saudara. Jangan tidak percaya saya. Kalaupun tidak habis, kamu keluargamu yang habis, yang bayar. Kalau enggak, apa terjadi, saudara? Uang jin dimakan setan itu. Mungkin kamu hidup dalam kemewahan, tapi penuh dengan penderitaan. Tapi kalau hidup kamu dibangun dengan kebenaran, dengan kesucian, mungkin naiknya pelan. Tapi bahagianya minta ampun, sama saja. Akhirnya toh kamu harus endingnya, ya kan? Yang nabung banyak, yang punya berkat banyak, ya yang benar, orang yang hidupnya benar, keluarganya stabil. Bukan berarti Anda kalau terus kerja, terus duduk santai-santai, yang enggak, yang rajin. Kerja itu yang rajin, 8-10 jam. Kalau kamu belum berhasil, jangan pernah kurang dari 10 jam kerjanya. 10 jam rata-rata kamu kerja kalau belum sukses, 10-12 jam. Kalau kamu sudah stabil, kerjalah 8-10 jam. Jangan pernah kurang dari 8 jam kerja, saudara. Ya, wah, saking kalau misalnya Anda sudah begitu luar biasa kayanya, ya 6 jam minimum.
Karena kalau kamu kurang dari 6 jam, kamu nanti sakit-sakitan, saudara. Umurmu pendek nanti, ya, umurmu pendek juga. Kerjalah 6 jam, kalau Anda sudah sukses, sudah berhasil. Tapi jangan Anda kerja, tidak boleh. Karena nanti pikiranmu jorok, ngeres, celutak. Nanti kamu tidak kerja di kantor, malah ngerjain sekretarismu di kantor. Nah, repot, saudara. Jadi kerja yang benar ya, saudara ya. Kerja yang benar, fokus. Ingat, apapun yang kamu lakukan, anakmu akan mewarisinya. Kamu mau melakukan yang baik, anakmu akan mewarisinya. Kamu melakukan yang tidak baik, anakmu akan mewarisinya. Warisinya karena teladan, ya. Karena teladan itu anakmu melihat keadaan hidupmu, saudara. Saudara belajar, ya, belajar Anda bekerja yang benar, melakukan untuk Tuhan. Ingat tadi ayat, kalau setika ayat 24 ya. Karena Tuhanlah yang memberi upah. Tuhanlah yang memberikan upah, Tuhanlah yang memberikan keberhasilan, kekayaan, Tuhanlah yang membuka semua berkat-berkat tingkat-tingkat. Ya, sering saya bolak-balik bilang, mungkin kamu cuma tukang ojek. Jangan berpikir kurang, kerjain yang sungguh-sungguh, yang rajin, saudara. Suatu ketika Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Kerjakan yang rajin. Jadi jangan cuma nganggur, udah begitu saja ngarepin sembako dari embun pagi, nggak boleh, saudara. Sama ya, Anda yang bos-bos, Anda yang orang kaya, terima warisan banyak, juga harus kerja. Apa saja kamu kerjain, harus kerja, saudara, minimum 6 jam sehari. Kalau kamu tidak bekerja, maka semua makanan yang kamu makan jadi penyakit. Ya, bekerjalah, karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Nah, kalau saking banyaknya uangmu, ya bekerjalah jadi volunteer, jadi sukarelawan. Misalnya, kamu bekerja melayani untuk anak-anak yatim, panti asuhan. Kamu bikinlah panti anak yatim. Ya kita Damaris, embun pagi mau bikin panti asuhan, saudara ya. Bikinlah panti, ya jadi pengurus di situ. Ya, Anda jadi volunteer. Anda kok bisa jadi apa saja, saudara ya. Kita ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas. Anda bisa mulai bekerja, ya 6 jam sehari. Supaya kamu hidupnya benar, sehat, waras, cara berpikirnya. Kalau kamu nggak bekerja, nanti kamu bisa jatuh di dalam berbagai macam dosa, dalam hawa nafsumu juga. Nggak kerja salah, kamu miskin nggak kerja salah, kamu kaya nggak kerja juga salah. Ya, nah, saudara, sehingga hidup kita itu akan selalu ada di dalam tracknya, karena kodratnya manusia itu adalah bekerja. Ya, bukan bersenang-senang. Bekerja, saudara. Kamu harus bekerja. Bekerjanya di dalam berkat Tuhan. Jangan bekerja di dalam kutuk, di bawah kutuk. Seperti Kain tadi, kamu kerjain 10, hasilnya nggak memuaskan, nggak ada hasilnya. Tapi juga jangan sampai, ya, kamu kemudian mengalahkan segala macam cara. Waduh, itu nanti kamu nuainya nanti, saudara ya. Wah, tahu gitu dari dulu hidup sederhana. Iya, siapa suruh kamu nggak mau hidup sederhana? Kan sudah diajarin hari Sabtu kemarin. Hidup bersahaja. Supaya overhead cost-mu, supaya beban biaya hidupmu jangan terlalu tinggi. Hidup sederhana, saudara ya. Memadankan diri dengan apa yang ada. Kan kamu diberkati, saudara. Itulah kutuk Israel, saudara ya. Kalau kamu tinggalkan cara-cara Tuhan, kamu akan hidup di bawah kutuk. Kalau kamu tinggalkan Torah, cinta, ya, Torah itu kan cinta, bekerjalah dengan cinta, saudara. Kalau kamu tidak bekerja dengan cinta, kamu akan hidup di bawah kutuk. Bahkan ketika kamu beragama tanpa cinta, beragamalah dengan cinta. Kalau kamu tidak beragama dengan cinta, kamu akan di bawah kutuk seperti orang Israel. Mereka beragama tanpa cinta di hatinya, terkutuk, saudara. Ya, kamu bekerja tanpa cinta, jadi kutuk. Kamu, ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, artinya lakukan dengan cinta, saudara. Nanti baik hasilnya. Nanti baik, ya. Bahkan semua hal-hal yang tidak baik pun akan disingkirkan karena kamu bekerja dengan cinta. Karena kamu, ya, kayak tanaman, kamu tumbuh rawat, ya, tiap hari dijak ngomong dengan penuh cinta, ya tanaman itu kan tumbuh bagus, saudara. Buahnya akan lebat, saudara. Dijak ngomong tanaman, ya, bukan orang gila, itu beneran, ya. Tanaman itu kan makhluk hidup, sebenarnya. Diomongi, dia sambil ngomong, ya, ngomong sama tanaman, dirawat yang baik dengan penuh cinta, maka tanaman itu kan berbuah, berbunga dengan luar biasa. Sama ya, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan cinta, saudara ya.
lakukanlah dengan cinta. Nanti kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Bukan karena hawa nafsu kamu, saudara, tapi karena cinta. Sehingga tidak akan ada orang disakiti. Sehingga tidak ada yang iri sama kamu. Sehingga tidak ada orang yang sirik. Karena kamu melakukannya dengan cinta. Segala sesuatu kamu lakukan dengan cinta. Bukan melakukan dengan segala macam cara, mengalahkan segala macam cara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.